Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliazah Rizky dengan NIM A11 2023 15294. Saya dari kelas Machine Learning A11 4409. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir tim saya yang berjudul segmentasi pelanggan e-commerce menggunakan algoritma K-means. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Arditya telah meluangkan waktunya. Kemudian latar belakang. Latar belakang dari proyek ini karena saat ini banyak sekali perusahaan e-commerce masih mengandalkan segmentasi pelanggan berbasis demografi yang cenderung kurang mempresentasikan perilaku konsumen secara menyeluruh. Padahal perilaku konsumen itu bisa sangat kompleks dan beragam, apalagi di tengah persaingan bisnis yang makin ketat. Maka dari itu, kami mencoba pendekatan baru dengan menggunakan machine learning, tepatnya algoritma K-means, untuk menggambarkan segmentasi berdasarkan pola transaksi pelanggan. Kemudian rumusan masalah. Di rumusan masalah ini, kami ingin mengetahui tentang bagaimana membangun model segmentasi pelanggan e-commerce dengan K-means berbasis unsupervised learning pada transaksi historis. Yang kedua, kami ingin mengetahui seperti apa karakteristik perilaku tiap segmen berdasarkan frekuensi pembelian, total pengeluaran, jumlah item, dan preferensi kategori. Dan yang terakhir, kami ingin mengetahui bagaimana hasil segmentasi dapat dimanfaatkan untuk personalisasi pemasaran dan pengambilan keputusan berbasis data. Kemudian tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan segmentasi pelanggan e-commerce menggunakan K-means berbasis data transaksi. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik dari masing-masing segmen berdasarkan perilaku belanja. Yang ketiga, memberikan rekomendasi strategi pemasaran yang lebih personal dan berbasis data. Dan yang terakhir, mengevaluasi hasil segmentasi menggunakan beberapa metrik evaluasi seperti Silhouette Score, Kalinski-Harabas, dan Davis-Bultin. Kemudian penyajian data atau sumber. Dataset yang digunakan merupakan dataset public e-commerce yang merekam aktivitas transaksi pelanggan. Kami menggunakan 4 tabel utama, yaitu orders yang berisi informasi transaksi, kemudian ada order items yang berisi data produk yang dibeli, yang ketiga ada products mencakup atribut produk, dan yang terakhir ada customer berisi identitas dan lokasi pelanggan. Kemudian ini adalah komposisi awal dataset. Di tahap awal kami melakukan pengecekan kualitas data dan menemukan beberapa hal. Yang pertama, tabel orders memiliki missing value pada kolom pengiriman yang masih logis karena ada status not delivered. Yang kedua, di tabel produk memiliki 610 missing value pada atribut produk. Dan yang terakhir, order items dan customer dinyatakan bersih dan tidak memiliki duplikasi. Kemudian analisis data. Dari proses clustering, kami mendapatkan beberapa insight penting. Yang pertama, kami mengubah data transaksi menjadi insight pelanggan yang lebih terstruktur atau data set to knowledge. Yang kedua, ada strategi pemasaran, yaitu masing-masing segmen bisa diberikan pendekatan pemasaran personal yang lebih efektif. Yang ketiga, membantu efisiensi pengambilan keputusan yang lebih baik berbasis data. Kemudian yang keempat, ada segmentasi ini juga bisa dijadikan fondasi model prediktif. Dan yang terakhir, tentu saja bisa diimplementasikan dalam strategi bisnis nyata seperti dynamic pricing. Kemudian ini merupakan proses data cleaning yang dilakukan dengan teliti, mulai dari menghapus missing value, memastikan tidak ada data duplikat, hingga memeriksa konsistensi logis dari setiap kolom. Tampilan di sini menunjukkan hasil pengecekan missing value pada masing-masing tabel. Kemudian penyajian data setelah preparation. Setelah melalui proses cleaning dan preparation, data siap untuk dilakukan clustering. Dataset ini sudah bersih dan mewakili perilaku pelanggan yang bisa digunakan oleh algoritma unsupervised learning seperti K-means. Kemudian data merging. Tahap penting lainnya adalah data merging. Proses ini dilakukan bertahap. Yang pertama, menggabungkan tabel order dengan order items. Yang merge kedua, kemudian digabungkan lagi dengan tabel products. Dan yang terakhir atau merge 3 digabungkan dengan tabel customer. Dari proses ini, kami mendapatkan satu dataset gabungan yang siap dilakukan analisis lebih dalam. Kemudian ada fitur reduction. Kriteria reduksi didasarkan pada yang pertama ada potensi redundansi informasi, yang kedua ada relevansi atribut terhadap analisis perilaku pelanggan, yang ketiga ada kontribusi variabel terhadap pembentukan cluster. Kemudian ada fitur aggregation. Dilakukan dengan cara menghitung sejumlah metrik perilaku pelanggan berdasarkan customer ID, diantaranya ada total jumlah transaksi atau 6 orders, kemudian ada total item yang dibeli atau 6 items, kemudian ada total pengeluaran pelanggan atau total spend,
rata-rata pengeluaran per transaksi atau average spend per order. Kemudian ada rata-rata biaya pengiriman atau average freight value. Kemudian ada standardization. Agar pembentukan cluster key means tidak bias, seluruh fitur numerik distandarisasi dengan z-score menggunakan standar scalar. Proses ini menyamakan skala data min sama dengan 0, kemudian ada standar deviasi sama dengan 1, sehingga tiap fitur berkontribusi proporsional dalam perhitungan jarak Euclidean. Kemudian ada model dan evaluasi. Visualisasi inersia menunjukkan bahwa titik elbow yang jelas pada K sama dengan 4 menandakan bahwa jumlah kelas tersebut memberikan keseimbangan optimal antara kompleksitas model dan tingkat error. Selanjutnya, model K-means dengan parameter K sama dengan 4 diterapkan pada dataset yang telah melalui proses pre-processing dan standarisasi fitur menggunakan standar scalar. Seperti pada kedua gambar ini. Selanjutnya ada profil hasil segmentasi. Berdasarkan hasil pengelompokan diperoleh 4 segmen pelanggan dengan karakteristik perilaku pembelian yang berbeda sebagai berikut. Di gambar. Kemudian evaluasi kinerja model K sampai dengan 4. Untuk menilai kualitas hasil pengelompokan digunakan 3 metrik evaluasi yaitu Silhouette Coefficient sama dengan 0,6336. Yang kedua ada Kalinski-Harabas Index 36747,2953. Yang ketiga ada Davis-Bouldin Index dengan 0,8931. Kemudian kesimpulan pemilihan model optimal. Hasil analisis perbandingan menunjukkan bahwa konfigurasi K sama dengan 4 maupun K sama dengan 3 sama-sama mampu mengidentifikasi pola segmentasi pelanggan berbasis perilaku transaksi e-commerce. Dengan mempertimbangkan aspek teknis dan relevansi bisnis, konfigurasi K sama dengan 3 dipilih sebagai model segmentasi yang paling optimal. Model ini tidak hanya memenuhi indikator technical robustness, tetapi juga menunjukkan tingkat bisnis applicability yang tinggi, yang menjadikannya solusi yang layak untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dalam pengelolaan pelanggan. Kemudian, hasil implikasi strategi berdasarkan cluster. Rekomendasi strategi pemasaran berdasarkan hasil segmentasi pelanggan yaitu ada strategi casual single purchase buyer, dengan strategi welcome voucher untuk pembelian kedua, kemudian ada program trial subscription bulanan, yang ketiga ada reminder email untuk abandon cart. Yang kedua ada opportunistic bulk shopper. Dengan strategi penawaran bundling paket hemat, yang kedua ada diskon cross kategori, dan yang terakhir ada program flash sale limit time. Kemudian segmentasi yang ketiga yaitu premium value seeker. Dengan strategi yang pertama adalah loyalty membership premium, yang kedua undangan event eksklusif atau VIP sale, dan yang terakhir ada penawaran produk edisi terbatas. Kesimpulannya, Kimins berhasil mengelompokkan pelanggan e-commerce berdasarkan perilaku beli. Hasilnya valid secara statistik dan relevan secara bisnis. Segmentasi ini mengubah data menjadi wawasan, dukung pemasaran personal, efisiensi operasional, dan pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya, saya akan ke hasil deployment. Ini merupakan hasil deployment dari project clustering segmentasi pelanggan yang dikerjakan atau diselesaikan dari tim 5. Visualisasi ini menampilkan output dari model yang telah berhasil dideploy dan menunjukkan segmentasi pelanggan menjadi 4 klaster dengan performa yang sangat baik. Model yang telah dideploy ini mencapai silhouette score sebesar 0,6289 dengan nilai Kalinski-Harabas sebesar 36,747,30 dan Davis-Bouldin score sebesar 0,8931 yang mengkonfirmasi kualitas clustering yang optimal. Visualisasi di deploy ini menampilkan 4 segmen pelanggan yang telah berhasil diidentifikasi. Yang pertama ada cluster 0 atau low frequency customer, 1,27 item rata-rata dengan spending 89,55. Cluster yang pertama ada high activity customers dengan 492 item dengan spending 219,21. Dan cluster yang kedua ada premium customers dengan 3,63 item, spendingnya 1471,46.
Kemudian pada dashboard hasil deployment ini tersedia button coba model interaktif yang berfungsi untuk memungkinkan pelanggan menggunakan prediksi clustering secara real time. Melalui fitur interaktif ini, pengguna dapat yang pertama menginput data pelanggan baru dengan parameter seperti jumlah pesanan, total pengeluaran, dan kategori produk. Kemudian bisa mendapatkan prediksi cluster secara langsung dan melihat karakteristik dan profil dari cluster yang diprediksi. Yang terakhir, melakukan analisis what if dengan menggunakan parameter input. Model interaktif ini siap digunakan untuk mendukung keputusan bisnis dan strategi pemasaran dan customer relationship management. Setelah button tadi diklik, akan muncul seperti yang di layar ini. Ini bisa digunakan oleh pengguna untuk melakukan analisis segmentasi pelanggan. Di sini sudah ada tahapan analisisnya, yaitu ada data wrangling, pre-processing, modeling, kemudian hasil dan evaluasi. Di sini ada langkahnya. Kita tinggal mengupload file yang ingin kita melakukan analisis segmentasi. Kemudian nanti akan ada next tahapan analisis yang mudah dipahami. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.